Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, 2 pekerja malam ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 1 wanita ditemukan bersimbah darah di tepi pantai, sedangkan 1 orang ditemukan di tengah laut dengan kondisi penuh luka. Lantas siapa yang tega menghabisi nyawa mereka secara keji? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, tolak berhubungan 2 wanita malam hilang nyawa. Warga Pantai Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi mendadak geger. 2 orang wanita ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka. 1 orang yang akrab dipanggil Ayi, berusia 40 tahun, ditemukan di perairan dengan kondisi penuh luka oleh nelayan. Sedang rekannya Adel, 30 tahun, ditemukan di tepi pantai Kalapa Condong tanpa pakaian dan bersimbah darah dalam waktu yang hampir bersamaan. Bercak darah yang diduga milik keduanya pun ditemukan dari sebuah kamar tempat mereka bekerja hingga tepi pantai Kalapa Condong yang hanya berjarak 100 meter. Tadi jam 5 subuh lah ditelepon sama nelayan yang lagi nyari ikan di tengah laut. Katanya Pak Ketu, ini ada saya nemu mayit di tengah laut di Samagi, di tengah dekat ombak itu. Saya bilangin tolonglah jangan kemana-kemana, kamu tungguin itu mayit itu. Akhirnya saya evakuasi pagi dengan nelayan, pakai perahu nelayan, ternyata memang benar adanya gitu. Itu perempuan lah, perempuan masih ada darah, ini becak-becak ada, ini ada cincin lah, cincin merah di sini. Dievakuasi ke darat itu. Untuk yang mayat kedua ini gimana? Ini pas saya ngurusin evakuasi yang satu, ada lagi telepon anak buah saya. Itu dari darat, katanya ketemu mayat, udah banyak darah, banyak luka kayak dibantai gitu. Ternyata pas saya lihat di sini sama warga bareng-bareng, ternyata memang benar adanya. Tapi ini orang, ini cewek-cewek ini kayaknya udah diketahui, memang orang luar tapi udah kerja di sini. Kayaknya yang di sana juga masih rangkaian ini. Ayi tercatat sebagai warga desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dan dikenal sebagai pemilik kafe dan karaoke di tepi pantai Kalapa Condong. Sedangkan Adel adalah seorang pemandu lagu. Kami membenarkan kaitan penemuan mayat yang berada di Kampung Kalapa Condong, tepatnya di RT 03 RW 1 Desa Ujung Genteng. Betul, memang pagi tadi telah ditemukan, namun kaitan tindak lanjut hari ini sudah ditangani oleh petugas kepolisian. Ya, diduga memang satu rumah. Untuk barang yang kehilangan, ada barang kehilangan apa tidak, Pak? Kami belum bisa memastikan kaitan hal tersebut. Usai melakukan pemeriksaan maraton, polisi akhirnya berhasil mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan sadis tersebut. Adalah SS yang berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Palabuhan Ratu. SS terpaksa dihadiahi timah panas karena kabur saat akan ditangkap petugas. SS yang berprofesi sebagai nelayan ini mengaku tega menghabisi nyawa 2 korbannya lantaran mereka menolak berhubungan badan. Padahal ia telah memberikan sejumlah uang kepada korban Adel. Pelaku pun langsung menusuk korban dengan pisau yang dibawanya hingga Adel tewas. Saat membunuh Adel, Ayi, sang pemilik kafe, datang dan memergokinya. Tersangka yang panik akhirnya turut membunuh Ayi. SS lantas menyeret jasad kedua korban dan membuangnya ke pantai Ujung Genteng sebelum akhirnya kabur. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh serta beberapa barang berharga milik korban. Pelaku sudah kami amankan. Inisial SS, pekerjaannya nelayan. Alamatnya Kampung Badak Putih, Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Motifnya karena kesal tidak mau melayani pelaku atau tidak melayani tersangka. Kronologisnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juni
2022 pelaku datang ke kafe Sinar Laut yang beralamat di Kampung Kelapa Condong, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Kemudian pelaku ditemani oleh saudara Adel yang sebagai korban. Setelah menyanyi-nyanyi dan minum yang keras, pelaku mengajak saudara Adel untuk bersetubuh dan diberikan sejumlah uang. Namun pada saat itu saudara Adel beralasan lagi datang bulan sehingga tidak mau melayani permintaan dari pelaku. Pelaku merasa tersinggung karena sudah memberikan uang, sehingga saudara Adel tidak mau melayani yang bersangkutan. Dia keluar mengambil pisau yang ada di jok motor, lalu mendatangi saudara Adel yang ada di kamar. Karena saudara Adel melihat yang bersangkutan bawa pisau, dia keluar kamar namun dicegat dan pelaku langsung menusuk sekali di punggung. Lantas mengapa seseorang bisa begitu gelap mata dan menganggap nyawa tak lagi berharga? Mungkinkah ada konflik sebelumnya antara pelaku dan kedua korbannya? Memang dalam persoalan tindakan kekerasan misalnya, tindakan yang agresif gitu ya, yang mungkin juga bisa menghasilkan tindak kejahatan, menimbulkan korban gitu ya, itu juga bisa dipengaruhi atau mendapatkan ataupun bersumber dari stimulus-stimulus yang berbagai macam misalnya, baik itu permasalahan kehidupan ataupun yang lainnya. Salah satunya misalnya pengaruh dari minuman keras ini ya, mabuk gitu ya, itu juga bisa punya dampak-dampak lainnya ya, sebagai penyebab dari berbagai macam akibat perilaku atau tindakan yang bisa disebut sebagai kejahatan gitu. Misalnya kekerasan, atau misalnya kalau di lalu lintas ya ada ya nabrak karena mabuk dan lain sebagainya kan ada gitu. Jadi memang banyak sekali faktornya, baik itu mungkin kenapa seorang itu bisa melakukan kekerasan di tengah pengaruh alkohol atau dia sedang mabuk. Nah itu juga bisa kita lihat apakah memang kondisi pribadinya tidak bisa menahan hal itu gitu. Akibat perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal 338 atau 365 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara.